Assalamualaikum, kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Metode Algoritma C4.5 untuk pemilihan data jumlah siswa sekolah berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat dengan dosen pengampu Tia Septiani Nurfauzia Eskom. Next. Berikut anggota kelompok kami: Dinda Ayu Purnama, Muhammad Azmi, Riko Mahmuda, Raffi Afiandi. Latar belakang: ada banyak cara untuk menganalisis permasalahan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah penambangan data. Penambangan data adalah kombinasi dari beberapa disiplin ilmu komputer yang didefinisikan sebagai penemuan pola baru dari kumpulan data yang sangat besar, termasuk teknik yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, statistik, dan sistem basis data. C4.5 merupakan contoh penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model algoritma klasifikasi dan optimasi gerombolan partikel. Adalah penelitian yang bertujuan membantu pendidik memprediksi siswa berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan secara akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan data dari sekolah negeri di Kabupaten Bogor. Manfaat dan tujuan: manfaat dari penelitian ini, manfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat nilai UAS mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence pada program studi Sistem Informasi Kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Manfaat bagi pembaca sebagai pemahaman baru mengenai metode algoritma C4.5 yang diterapkan pada pemilihan data siswa berdasarkan status sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode algoritma C4.5 pada pemilihan data jumlah siswa agar menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Menghasilkan data siswa berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rapi. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Dinda. Metode penelitian. A. Teknik pengumpulan data, pengamatan tidak langsung. Metode ini dilakukan dengan mengunjungi website resmi dari jumlah siswa sekolah menengah ke juruan SMK berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat. Untuk melakukan pengamatan secara tidak langsung, untuk mencari data asli melalui website Open Data Siswa berdasarkan jenis kelamin Provinsi Jawa Barat. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai artikel atau jurnal ilmiah dan website yang menyediakan catatan siswa atau dosen yang berhubungan dengan data siswa di daerah Jawa Barat. Next. B. Model pengembangan sistem. Analisis kebutuhan software pada pemilihan data siswa di Provinsi Jawa Barat, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan terkait dengan proses-proses yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan rapid miner sebagai perangkat lunak. Kebutuhan termuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen keras, perangkat lunak atau basis data. Kebutuhan ini digunakan untuk menghubungkan dataset yang ada dengan rapid miner. Ruang lingkup. Metode algoritma C4.5 yang akan diterapkan pada pemilihan data open data siswa berdasarkan jenis kelamin Provinsi Jawa Barat yang berformat Excel yang akan diubah menjadi dataset menggunakan software rapid miner. Isi dari data jumlah siswa ini meliputi jenis kelamin, sedangkan untuk hasil didapat dari website resmi Open Data Siswa Provinsi Jawa Barat. Total siswa di Provinsi Jawa Barat itu sendiri berdasarkan data tahun 2022. Total jumlah siswa adalah 1.149.000
1.910 naik 1,01%. Open data Jabar Rogo ID. Next. Penelitian terkait algoritma C4.5. C4.5 adalah algoritma pembangunan pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. Algoritma ini dapat digunakan untuk membuat model klasifikasi berbasis aturan keputusan dari dataset. Langkah-langkah utama C4.5 melibatkan pemilihan atribut terbaik untuk splitting dataset berdasarkan atribut tersebut dan rekursif menjadi proses pada subset yang dihasilkan. Pohon keputusan adalah struktur pohon digunakan untuk menggambarkan aturan keputusan berbasis hierarki. Setiap node data pohon keputusan memiliki keputusan atau pengujian pada suatu atribut dan setiap cabang mengarah ke hasil dari pengujian tersebut. Next. Jenis kelamin sebagai atribut. Dalam konteks ini, jenis kelamin dapat dianggap sebagai atribut yang relevan untuk memiliki data jumlah siswa sekolah. Atribut jenis kelamin harus diukur untuk setiap entitas siswa dalam dataset dan keputusan. Misalnya jumlah siswa per sekolah akan bergantung pada nilai atribut jenis kelamin. Pengukuran kinerja. Dalam penerapan algoritma, perlu ada pengukuran kinerja untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat memprediksi jumlah siswa dengan benar berdasarkan jenis kelamin. Metrik seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score dapat digunakan untuk menilai kualitas model. Next. Data Jawa Barat. Perlu dipahami konteks data Jawa Barat yang digunakan dalam proyek ini, termasuk variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi jumlah siswa per sekolah dan bagaimana variabel ini dapat diintegrasikan ke dalam model. Processing data. Tahap proses data mungkin diperlukan untuk membersihkan data, menekan misi value dengan mengonversi data kategoris ke dalam bentuk yang dapat diolah oleh algoritma. Implementasi dan evaluasi. Implementasi algoritma C4.5 pada dataset Jawa Barat harus dilakukan dengan hasilnya dievaluasi dengan metrik yang relevan. Penerapan model ini memerlukan pemahaman yang baik tentang algoritma C4.5, karakteristik data yang digunakan, dan tujuan akhir dari pemilihan data jumlah siswa sekolah berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat. Selain itu, penting untuk menyadari aspek etika dan privasi data yang terkait dengan penggunaan jenis kelamin sebagai atribut dalam model ini. Next. Tinjauan objek penelitian, identifikasi data, pengumpulan data jumlah siswa sekolah berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat, pemahaman awal terhadap karakteristik data yang akan diolah, analisis awal, menganalisis distribusi siswa berdasarkan jenis kelamin secara deskriptif, menentukan parameter dan kinerja pemilihan yang akan digunakan dalam metode C4.5, implementasi algoritma C4.5, penerapan langkah-langkah algoritma C4.5 dalam pemilihan data, integrasi hasil analisis untuk mengoptimalkan distribusi siswa. Next. Evaluasi dan validasi. Pengujian hasil pemilihan data dengan data aktual. Validasi efektifan metode C4.5 dalam pemilihan data jumlah siswa. Hasil harapan. Diharapkan adanya peningkatan efisien dalam distribusi siswa berdasarkan jenis kelamin. Implementasi metode C4.5 dapat memberikan kontribusi positif dalam perencanaan pendidikan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Azmi.
Maaf, Asmi, tidak ada suaranya, masih di mute. Baiklah, saya akan melanjutkan alur penggunaan pertama-tama alur penggunaan algoritma C4.5. Pertama-tama kita klik read Excel pada operator. Selanjutnya, drag atau tahan lama dan geser operator read Excel ke dalam blank process seperti yang ada di gambar. Setelah itu kita ketikkan set role pada operator dan geser juga ke blank process. Setelah itu, pilih data yang ingin digunakan seperti yang ada dalam di dalam gambar tugas kelompok data warehouse. Setelah itu, kita pilih sel yang akan dieksekusi. Setelah itu klik next. Lalu pilih label pada salah satu sel yang dijadikan perhitungan dan klik finish. Seperti yang di dalam foto ada jenis kelamin. Selanjutnya, klik kanan pada blank process, lalu pilih insert building block dan klik nominal cross validation. Setelah itu, hubungkan operator seperti yang ada di gambar. Lalu klik play berwarna biru berwarna biru dan akan muncul hasil seperti gambar di dalam foto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rapi. Hasil penelitian. 1. Distribusi jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, siswa laki-laki. Rata-rata jumlah siswa laki-laki per sekolah. Distribusi siswa laki-laki di setiap tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Lalu yang kedua ada siswa perempuan. Rata-rata jumlah siswa perempuan per sekolah. Distribusi siswa perempuan di setiap tingkat pendidikan. 2. Penerapan metode C4.5. Yang pertama, efektivitas metode. Tingkat keberhasilan pemilihan data menggunakan algoritma C4.5 perbandingan distribusi siswa sebelum dan setelah penerapan metode. Lalu kendala teknis dan solusi. Kendala teknis yang dihadapi selama penerapan, solusi atau perbaikan yang diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut. Ketiga, analisis perbandingan jenis kelamin. Perbedaan antara jenis kelamin, analisis perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di berbagai tingkat pendidikan. Temuan signifikan dalam distribusi siswa berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, dampak ketidakseimbangan jumlah siswa. Dampak pada distribusi sumber daya. Yang pertama, pengaruh ketidakseimbangan terhadap alokasi guru, fasilitas, dan sumber daya pendidikan lainnya. Lalu yang kedua, implikasi terhadap kualitas pendidikan dan pelayanan siswa. Hasil pengujian. Dari hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan data mining software RapidMiner dataset Open Data Jabar ini, menurut hasil pengolah data Open Data Jabar menggunakan algoritma C4.5 itu menunjukkan seperti dalam gambar, yaitu predikat laki-laki, true laki-lakinya itu berjumlah 36, sedangkan pada predikat laki-laki dan true perempuan itu 6 dengan kelas precision-nya 85,71%. Sedangkan predikat perempuan pada true laki-laki yaitu sebanyak 234. Lalu predikat perempuan dengan true perempuan yaitu 264 dengan kelas precision-nya 53,01. Dengan kelas recall-nya pada true laki-laki yaitu 13,33%, sedangkan true perempuannya 97,78%.
Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Riko. Simpulan, kami mengolah data pemilihan data jumlah siswa sekolah berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat dari situs resmi Open Data Jabar untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat mengenai jumlah siswa sekolah berdasarkan jenis kelamin. Penelitian kami menggunakan metode algoritma C4.5 untuk menganalisis data jenis kelamin siswa Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor. Sebagian besar data yang diperoleh siswa Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, jenis kelaminnya laki-laki terbanyak. Saran penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah data yang lebih baik agar hasil yang diperoleh semakin lebih baik. Untuk mengembangkan penelitian ini dapat menggunakan data mining algoritma klasifikasi lainnya atau pengembangan algoritma C4.5 untuk mencapai aturan atau model yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.